Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il karim wa fi hadzal munasabatil 'azimah wa fihi majlis mutasil ila Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa nukarrim wa nu'azzim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa idza bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadan wa huwa kadhib. Diceritakan di zaman dahulu sebelum mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada rahmat kepada perempuan, tidak ada kasih sayang kepada perempuan, sehingga disifati, diukir di dalam tinta emas sejarah, tertuang dalam Al-Quran. Orang dahulu sebelum mengenal Islam, ketika diberikan kabar perempuan, maka mereka menjadi hitam wajahnya atau merengut, tidak bahagia dengan kelahiran anak perempuan. Maka sungguh salah jika zaman ini banyak kata-kata yang mengatakan emansipasi wanita atau Islam ini mengekang terhadap wanita. Tidak benar. Justru Islamlah yang mengangkat derajat perempuan dan membatasi laki-laki atas ketidaksopanan terhadap perempuan. Itu hanyalah Islam, yang lainnya nggak ada. Yatawarra minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yaddusuhu fit turab ala sa'a ma tahkumun. Banyak di antara mereka yang benar-benar menghinakan perempuan sampai-sampai menguburkan anak kandungnya sendiri secara hidup-hidup. Seperti yang saya ceritakan di minggu yang lalu, sampai kisah Sayyidina dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang dan wafat dalam keadaan membawa iman. Jadi ada orang hidup sezaman dengan Rasulullah, dia meninggal dalam keadaan kafir, dia bukan sahabat. Kategori sahabat hanya melihat sesaat, satu detik, melihat satu detik wajah Rasulullah, dia beriman, lalu wafat dalam keadaan beriman, maka dia digolongkan menjadi sahabat. Ini fadilah, keutamaan daripada mata. Ibadah mata itu ibadah yang sangat agung sekali, dan kesalahan mata menjadi kesalahan yang sangat fatal sekali. Tertutup sudah, tidak bisa. Ada orang yang qodotan bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan jaga. Gimana hukumnya? Apakah dia sahabat? Tidak. Karena dia melihat Rasulullah dalam keadaan Rasulullah sudah wafat. Tapi kalau sezaman, dia dikatakan sahabat. Terang tertutup menjadi sahabat Nabi, tetapi pintu tidak akan pernah tertutup menjadi kekasih Nabi. Menjadi kekasihnya Rasulullah tidak akan pernah tertutup. Kita bisa bertanding dengan orang-orang yang lain, mencari atau mencuri hati Rasulullah. Menjadi kedudukan sahabat gak bisa, tapi mencari kedudukan sebagai kekasih Nabi, pintu masih terbuka. Dan kita hendaknya bertanding, kita hendaknya untuk berkompetisi menjadi kekasih Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah menjadi kekasih Nabi Muhammad SAW. Dan ada juga masukan bagi orang yang ingin menikah untuk memilih calon istri
Yang pertama yaitu yang beragama dan soleh, meskipun dia seorang fakir atau tidak cantik. Jadi kalau ingin mencari istri, jangan cuma cantik, jangan cuma kaya, namun lihatlah bagaimana taatnya dia kepada Allah. Baginda Nabi Muhammad SAW telah menganjurkan seseorang untuk memilih wanita. Gimana cara kita memilih wanita? Yaitu yang pertama yang kuat agamanya. Hal ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, fadfar bidzatiddin tarbitat yadaka. Pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau akan beruntung. Ojo boleh ayu tok, wah ayu dhuwur putih delongak-delongok ora ngerti agama, repot. Anda akan repot, sebab tafsir Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, di dunia hasanah, di dunia nikmat, di dunia bahagia. Apa yang dimaksud fid dunya hasanah itu? Yaitu adalah mar'atus sholihah, perempuan yang sholihah. Kalau sudah kita memiliki perempuan yang sholihah, kita akan bahagia, kita akan tenang. Dimanapun kita berada, tenang, anak-anak kita dijaga, tenang, harta kita dijaga, tenang, kehormatannya pun akan dijaga. Itu perempuan yang sholihah. Tapi manakala kita memilih perempuan karena parasnya yang cantik, parasnya yang benar-benar diperhitungkan, awas, sudah banyak kejadian di luar sana. Hanya mempertimbangkan kekayaan, hanya mempertimbangkan kecantikan, begitu kepala rumah tangganya keluar, dia mulai hubungan dengan laki-laki yang lain. Faliyadzubillah min dzalik. Mulai WA temannya, mantannya mungkin, atau teman laki-laki, naudzubillah min dzalik. Apa bahagianya? Orang jika memiliki harta yang melimpah, memiliki istri yang cantik, tetapi tidak sholihah. Dan ini tips ya, tips. Kalau sudah pertama kali kita mengenal perempuan tersebut, kita ragu, ini jangan-jangan di WA sama laki-laki terus dibalas. Oh, ini jangan-jangan keluar sama laki-laki. Kalau sudah ada prasangka, perasaan seperti itu, ada zon, kekuatan batin seperti itu, cepat tinggalkan perempuan ini dan jangan sesekali diperistri. Jangan kita memiliki pemikiran perempuan ini ketika menikah pasti akan beres. Kalau menikah insya Allah dia akan tumakninah, dia akan tenang. Perempuan ini akan tenang. Maklum saja, memang saya belum menikahi dia. Kalau sudah jalur kuning melengkung, sudah ijab kabul, perempuan ini akan menjaga marwahnya, dia akan menjaga martabatnya, dia akan menjaga auratnya. Tidak salah kaprah. Perempuan sudah dari awal kita tidak memiliki masuk dalam hati orang ini gak amanat. Setelah menikah, kekuatan prasangka kita akan semakin kuat. Jadi jangan pernah sekali berpikir jangan-jangan keluar sama laki-laki, tapi kalau sudah menikah dia akan sembuh. Enggak, tambah parah, tambah parah. Jangan kita menikah dengan perempuan yang semacam itu. Jadi kurang baik jika seseorang menikahi perempuan karena hartanya atau kecantikannya semata. Kalau kita menikahi seseorang karena harta atau kecantikannya semata, ini berbahaya sekali. Rasulullah sudah menjelaskan, la tazawwaju nisa, jangan kalian ini menikahi perempuan li husnihinna fa'asa husnuhunna au yurdiyahunna. Jangan engkau ini sesekali menikahi perempuan karena kecantikannya, karena kecantikan mereka. Jangan, sebab bisa jadi kecantikan itu akan luntur, bisa jadi kecantikan itu akan mencelakakan, membuat kita sengsara, jadi fitnah, justru jadi malapetaka, jadi pembahasan.
Jadi ujian. Pintu masuknya orang memfitnah, pintu masuknya orang menggoda, banyak sekali. Pertimbangannya hanya cantik. Wah, bahaya, Pak. A'udzubillah min dzalik. Beliau Rasulullah pun mengatakan wala tazawwajuhunna li amwalihinna fa'asha amwalahunna antutihunna. Sebab jika kalian juga menikahi mereka karena hartanya, wah ini anaknya orang kaya ini. Anak satu-satunya perempuan, bapaknya sudah tua, ibunya sudah tua, pom bensinnya 5. Soge. Duwe pom bensin, duwe saldo akeh. Tolong Mas yang mau ngomong sendiri silakan keluar aja. Jangan mengganggu majelis taklim. Di tempat di luar masih banyak itu, silakan ngomong di luar aja. Anda sudah tidak mendukung acara ini, silakan Anda keluar aja. Nggak usah di sini. Paling tidak menghargailah orang membaca hadis Nabi Muhammad. Walakin jangan sesekali engkau menikahi perempuan karena dia kekayaannya. Sebab kekayaan ini akan membuat seseorang akan teledor, akan membuat seseorang ini akan rusak. Kalau sudah orang rusak imannya, money oriented, orientasinya adalah duit, berbahaya. Orang menikahi karena harta berbahaya. Yang dipikir hanya harta. Kapan saya dapat warisan ini? Kapan orang tuanya mati? Kapan? Jadi terus polemik, dan itu akan tumbuh pesat di dalam pemikiran seseorang. Banyak. Akhirnya bagaimana? Iblis menggoda pintu masuk harta. Bahaya, Pak. Daripada engkau lama-lama menunggu, cobalah celakakan, cobalah bunuh, coba. Itu ada semacam itu, dan ini kasus sangat banyak sekali, tidak 1-2. Tesis saya S2 saya, urusan masalah ini, beberapa kasus yang saya teliti berkaitan dengan kriminal ya. Teman-teman saya dari Dokpol, dokter polisi, itu banyak meneliti masalah ini. Ada mertua mati dadak, mertua mati dadak, kok aneh ya, tiba-tiba banyak kejanggalan-kejanggalan ya karena semacam itu, karena menikah karena tergiur dengan hartanya, akhirnya si menantunya tidak melindungi dia, akhirnya malah mencelakakan. Faliyadzubillah min dzalik. Juga si laki-laki ini menjadi mencampakkan juga perempuan. Jadi jangan bangga juga jadi orang kaya. Orang kaya mencari mantu juga harus berhati-hati. Dan banyak ya di antara sohib-sohib teman-teman kita itu lek wis sugih, gak mungkin golek mantu sugih, jarang. Zaman ini jarang sekali. Orang kalau sudah kaya itu cari menantu kaya, jarang. Duit wis akeh, ge apa? Cari menantu yang soleh. Cari menantu yang soleh, yang terkenal dia taat. Cari. Banyak yang WA saya, Bib, saya dari sini, tolong anak saya ini usianya sudah 27 tahun, belum menikah sampai sekarang. Mohon Habib carikan calon laki-laki. Anak saya ini dokter, Bib, usianya 27 tahun, yang kakaknya umurnya 31 tahun. Tolong carikan calon suami. Kon gelem ora kira-kira? Soge, bapaknya di rumah sakit, umurnya 31 tahun, ayu, itu elek loh. Boleh, enak loh, ya, gremeng-gremeng. Saya digolek gak wong soge itu. Makanya akhlak ya, akhlak, nama baik itu adalah harta yang paling besar. Aset nama baik itu lebih agung, lebih mulia, lebih berharga dari duit. Orang kalau sudah punya nama jelek, wong lebih jenengin nek wis elek. Gowo duit cash, bawa duit cash, mau beli mobil, duitnya cash, goto menit tas, bawa tas isinya duit, bawa jalan, mau beli mobil,
masuk ke showroom, Pak saya mau beli mobil, lu terkenal wangi penipu, pembohong, namanya jelek. Pak mohon maaf ini sudah ada yang punya, padahal dorong duit. Pikirannya orang apa? Ini cocok duit palsu ini. Ojo-ojo mbok iki mari ngono aku ditipu, digarap aku. Orang pikirannya jelek. Karena namanya dia sudah jelek. Orang mau beli mobil bingung. Didoli kok gak ya? Iki lek tak doli kok ruwet ngono iki. Mau tak doli kok golek perkara. Nanti kalau saya layani dia, ini masalah ini. Jangan-jangan ada orang nuntut mobilnya dikembalikan, ruwet. Akhirnya bagaimana? Meskipun punya uang cash, jika sudah punya nama jelek, sulit dia. Begitu juga bermuamalah, nggak bisa, takut, orang itu pada takut. Ini suka nipu ini, suka bohong ini. Naudzubillah orang ini, bahaya. Akhirnya bagaimana mereka? Sulit bermuamalah. Uangnya nggak berfungsi, ketampanannya nggak berfungsi, fasilitasnya nggak berfungsi. Bahkan kalau ada orang lagi jalan kaki, ayo menurut aku tak nerno, oh guys terima kasih aku mampir untuk kene sik. Terima kasih gak gelem. Takut ojo-ojo tidak numpak montore pas ditangkap. Pikirannya udah namanya jelek. Namanya jelek dia, mau apa? Sulit. Mobilnya sebagus apapun, ya nggak mungkin orang mau sama dia. Sekaya apapun nggak mau orang. Sebagus apapun rumahnya juga orang takut mau mampir. Oh namanya jelek kok. Tapi kalau orang punya nama bagus, namanya mulia, namanya harum, tentu semua orang pun akan hinggap, semua orang pun akan percaya masuk ke rumah. Orang ini orang soleh, 5 waktu di masjid, terkenal warok, nggak mau benar-benar haram, nggak mau dia cari rezeki yang halal, bertingkah laku yang baik, selalu yang diperhitungkan adalah nama baik, nama baik, nama baik. Terus dia menjaga betul akhlaknya, menjaga betul namanya. Masuk ke rumah kita, pinjam duit berapapun pasti kita akan kasih. Masuk ke toko kita, saya pinjam ya beberapa barang, kita kasih nggak? Kasih. Nggak perlu DP, nggak perlu. Sampai wong apik, nggak perlu DP. Saya percaya nama baik itu lebih agung, lebih mulia, lebih menjanjikan daripada uang. Makanya kalau ada orang punya nama baik terus dia tidak amanat kepada harta, sayang. Dia telah menukar sesuatu yang mulia dengan sesuatu yang hina. Dia sudah bagus kok namanya, diagungkan di mana-mana. Oh orang ini bagus, mulia. Ketika dia terseret di urusan tertentu, akhirnya namanya jelek karena memperhitungkan harta, karena nggak amanat. Jangan. Allah telah memberikan kita kemuliaan, nama baik, maka jangan kita coreng. Dengan apa? Muamalah atau bersosialisasi di perkara yang tidak tepat. Akhirnya orang nggak percaya sama kita. Hati-hati. Orang kalau sudah nggak percaya, punya nama jelek, naudzubillah min dzalik, dan wataknya manusia, tabiah, wataknya manusia niku. Lek api gak bakal diceritakno, tapi lek elek nang dindi. Wis manusia nang dindi koyo ngono. Kalau ada kita berbuat 100 perbuatan baik, 1 perbuatan jelek yang akan dikenang oleh manusia itu adalah jeleknya. Tapi tidak dengan Allah. 1000 kita berbuat jelek, 1 juta kali kita berbuat jelek, tapi 1 kali kita berbuat baik kepada Allah, yaitu bertaubat, 1 juta perbuatan jelek kita dihapus oleh Allah. Mangkane ojo golek jeneng to ngene menungso, golek jeneng mek pangeran. Manusia itu sulit, angel ngedepi manusia. Soro keblusuk pisan, dikenang sepanjang masa, tidak dengan Rabbul Alamin. Makanya tanamkan cinta kita, cinta kepada Allah, cinta penuh dengan Allah. Jangan cinta kepada manusia karena jabatannya, karena hartanya. Jangan. Sekali aja dia tergores dengan kita, maka selamanya dia akan benar-benar mengenangnya. Walakin tazawwajuhunna 'ala din,
Namun nikahlah kalian dengan perempuan karena agamanya. Orang kalau sudah menikah karena agama, kita akan terjaga di dunia dan terjaga di akhirat. Terlebih adalah untuk anak-anak kita. Madrasatul ula. Ibu ini adalah pondok pesantren yang pertama. Kalau kita salah memilih perempuan, maka mau tidak mau anak kita akan rusak anak kita. Semua 1 juta persen, bukan 101 juta persen orang-orang mulia berasal dari ibu yang mulia. 1 juta persen. Contoh Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Khalifatullah, wakilnya Allah di bumi. Nabi punya ibu nggak benar. Nabi Nuh punya ibu, punya istri, punya anak. Anaknya bagaimana? Sesat anaknya. Apa sebab? Ibunya nggak benar, istrinya Nabi Nuh nggak benar. Meskipun anaknya Nabi punya istri nggak benar, kesasar. Ayo nak masuk sama abah. Abah menerima wahyunya Allah. Abah menerima kabar dari langit. Karena pendidikan orang tua yang salah, ibunya salah, akhirnya bagaimana? Ikut ibunya. Kemana? Kelep, mati dalam keadaan kafir. Nabiullah Ibrahim, bapaknya kafir. Bapaknya Nabiullah Ibrahim kafir. Namun punya ibu yang salihah. Bagaimana Nabiullah Ibrahim? Saleh anaknya. Nomor 1 ibu, bukan bapak. Ibu nomor 1. Makanya kalau kita ingin merusak seseorang, merusak sebuah negara, merusak sebuah budaya, merusak sebuah tatanan kenegaraan, rusak perempuannya. Kalau sudah memiliki perempuan yang rusak, semuanya rusak. Tonggak utama perempuan. Lek wis wong wedoke senengane majang foto, tok ngene medsos, buka aurat, wah, tinggal tunggu bagaimana nanti nasibnya wilayah tersebut. Tapi kalau perempuannya menjaga aurat, hati-hati, aman negara tersebut. Kalau mau rusak, mau pengen ngerusak, itu rusak perempuannya rusak, semua akan rusak. Tapi kalau sudah perempuannya mulia, akan mulia semua. Di rumah tangga, di desa, di kota, di negara, di provinsi, semuanya. Lihat perempuannya. Perempuan seperti itu. Jangan sampai memilih perempuan yang tidak benar. Jangan sesekali gitu. Coba-coba memilih perempuan yang nggak benar. Delok, kena, insyaallah bisa diatur. Amanat, nikahlah engkau kepada mereka. Dan jangan sampai Kak menikah juga. Jika seseorang di dalam kehidupannya, barang siapa seseorang yang tidak menikah karena mencari ilmu dan beribadah dan menjauhkan diri dari duniawi, di samping dia juga tidak memiliki kecondongan hati kepada kaum wanita, maka dia diperbolehkan untuk tidak menikah. Ya. An-nikahu sunatul anbiya wa syi'arul auliya. Nikah itu sunnahnya para nabi. Jadi kalau ada nabi tidak menikah, dicabut kenabiannya oleh Allah. Nabi Dawud itu hampir aja dicabut kenabiannya. Tinggal beberapa bulan beliau menikah, akhirnya punya keturunan dan disematkan lagi kenabiannya. Hampir dicabut kenabiannya. Seseorang yang tidak menikah itu tidak boleh dia menjadi nabi. Tetapi para ulama salaf maupun kholaf, kata Imam Haddad, ini berbeda pendapat. Tidak bisa. Nikah itu ya wajib orang nikah itu. Jangan sesekali orang menikah itu pertimbangannya adalah karena saya belum bekerja, karena saya belum mencukupi. Ngopeni awake dhewe gak iso, lha apa ngopeni anake wong. Gimana ini?
orang kalau sudah menikah yughnihumullah min fadlih. Innahum fuqara, kalian tuh miskin, kere. Yughnihumullah min fadlih, akan menjadi kaya ketika kalian menikah. Ya fal alhamdulillah, ini ayat ini sangat benar-benar hinggap kepada saya. Biyen sadurunge rabi, keleleran, Pak. Keleleran. Gak karu-karuan, gak duwe apa-apa, tapi setelah menikah alhamdulillah memberikan rezeki lebih. Tetapi jika ada orang tidak mau menikah karena harta, sedangkan dia sudah memiliki nafsu untuk disalurkan, dia punya syahwat, sudah butuh, dia tetap tidak menikah, pertimbangannya karena harta, maka dia akan distempel, ditato oleh malaikat, ais min rahmatillah, berputus asa atas rahmat Allah, tidak percaya dengan rahmat Allah. Orang dia nggak menikah karena pertimbangan harta, tato malaikat. Dia mati masuk surga tetap, tapi di keningnya sampai abadi, ais min rahmatillah, di keningnya. Dia tidak percaya dengan rahmat Allah. Nah, pernah ada satu orang juga, seorang imam besar, ya. Seorang imam besar, dia ibadah terus. Ada orang mengatakan, wahai imam, wahai orang soleh, kenapa engkau tidak menikah? Kenapa engkau tidak memperistri seseorang? Pasti semua orang itu akan menerimamu, walaupun engkau tidak punya harta, walaupun engkau tidak punya apapun. Kenapa engkau tidak menikah? Aku lagi sibuk dengan yang fardu. Jadi saya tidak sibuk dengan sesuatu yang sunnah. Saya lagi sibuk, saya nggak ada waktu. Ojo tiru-tiru kak rabi, kamu apa? Saya lagi sibuk pada yang fardu. Tapi serangane cangkruan tuh warung kopi berokokan. Goblok, model apa sih model ini? Saya lagi sibuk dengan sesuatu yang fardu, menem berokokan, ngombe kopi. Kak koyo ngono. Ini sibuk dengan yang fardu itu sudah tidak ada pekerjaan yang mubah dia lakukan, itu gak ono. Mubahnya itu gak ada. Kerjane lo gak ono. Kerja aja tidak. Mau sing fardu terus ngafalkan Quran, terus ibadah, terus dia menjaga sesuatu fardu itu boleh kayak begitu. Nah, dalam kesempatan yang lain dikatakan oleh Al-Imam Bishr bin Haris Al-Hafi radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bi ulumih, beliau dikatakan pernah ditanya oleh beberapa orang yang sehingga beliau ditanya, wahai imam, banyak orang yang membicarakanmu, kenapa engkau tidak menikah? Sesungguhnya orang-orang ini membicarakanmu, bagaimana menurutmu? Maka ada orang yang datang mengatakan, mengapa engkau meninggalkan sunnah Rasulullah SAW? Dan beliau pun mengatakan, sampaikan kepada orang yang menggunjingku, membicarakanku, karena aku tidak menikah, sampaikan kepada mereka, aku takut tidak bisa konsisten di dalam menjaga yang fardu. Kapan ya rapi? Apa angel sembahyang subuh ini? Angel sholat subuh tepat sulit. Sholat isya tepat sulit. Fardu ini sulit. Memegang benar-benar yang fardu. Sholat berjamaah ini fardu loh. Loh kok bisa fardu? Iya. Apakah ada riwayat Rasulullah sholat sendirian munfarid? Pernah Rasulullah. Sholat rawatib, sholat wajib sendirian. Pernah Rasulullah? Nggak pernah. Lah kenapa? Saya harus sholat sendirian? Sulit. Saya khawatir ketika saya memperistri seseorang dan akhirnya memiliki anak, mereka jadi tanggung jawabku dan akhirnya aku tidak bisa menjaga yang fardu. Lebih baik saya nggak menikah, cari aman. Oh, nak model kaya ngono iki sembahyang masjid ora tahu, tapi alasannya ya anu tuh tiru-tiru Imam Al-Hafiz. Nah, saya nggak mau menikah karena apa? Saya menjaga yang fardu. Gombal mukiyo ya. Ada. Dan beliau Imam Al-Haddad mengatakan, menurutku, kata beliau Imam Haddad, bagi orang yang ingin menikah, maka hendaklah dia menikah dengan niat untuk menopang urusan agama. Niatnya menopang urusan agama. Selain menopang urusan agama, hendaknya
dia menikah dengan seseorang tujuannya hanya ingin mendapatkan kedudukan nanti di akhirat. Jangan cuma ingin menyalurkan syahwat saja. Karena barang siapa yang tidak ingin menikah, maka hendaknya dia memelihara dirinya dalam urusan agama dan jangan sesekali bermuamalah dengan sesuatu yang sifatnya subhat, apalagi makruh, terlebih adalah haram. Jangan dekat-dekat dengan orang yang duduk dengan mereka. Ini orang ini ahli subhat, orang ini suka sesuatu yang makruh, ojo. Jangan tirakat terus. Kalau memang kita tidak mau menikah, jangan sekali kita duduk dengan orang yang makruh. Ojo gelem lungguh mbek wong sing rokokan. Koncoan wong rokokan gak usah. Koncoan mbek wong sing senengane main keplek, apa domino, karambol, catur, gak usah. Nggak usah, jangan sekali kita dekat dengan mereka kalau sudah kita tidak menikah. Apa laopo? Berteman dengan mereka, tidak ada, tidak boleh. Kita memang makhluk sosial, kita itu manusia. Simbiosis mutualisme, saling membutuhkan manusia. Gak ono ceritane. Wong manusia iki gak butuh mbek wong liyane gak ono. Aku ngajar tok kene, aku butuh mbek panjenengan sing ngrungokno. Lah kira-kira aku ngajar tok kene, nyekel kitab, gak ono sing ngrungokno. Dikira gendeng aku akhirnya ceramah bener ngajar kitab semangat sing ngurungono gak ono sakit delok tok ambek wong-wong. Tak bisa. Simbiosis mutualisme, kita itu makhluk sosial. Saya mengajar butuh orang yang diajar. Panjenengan juga begitu. Duduk di sini lapo ndelok tembok gak iso. Butuh orang yang mengajar. Anda punya duit mau ke pasar sing dodolan di pasar gak ono. Apa lapo? Ya mut ae duwe iku ya. Gak bisa. Petani juga seperti itu. Petani butuh kita butuh juga dengan petani. Tidak ada manusia yang paling menonjol di muka bumi ini, tidak ada loh. Jangan berpikir kita orang yang paling bermanfaat loh. Kita menjadi tidak manfaat jika tidak ada orang. Gak manfaat. Secerdas-cerdasnya kita, sepinter-pinternya kita, sekaya-kayanya kita, lek gak menungso apa lopo? Siapa yang mau jahit bajunya kita? Ada orang mau jahit baju kita, jahit dewi. Zamannya kok zamannya Nabi Adam, gak duwe tonggo. Bayangno, kalau seandainya kita ini urip tok Tuban, dhewean jendil, montore sampean regane 10 miliar, omahe sampean gawedi, iso urip dhewean, kelaparan, mati, nggak bisa. Makhluk sosial manusia itu. Makanya kalau ada orang sombong, penurut dhewean ae. Nggak ada. Orang kalau sadar kita butuh dengan orang lain, kita butuh pertolongan orang lain, kita butuh dengan orang lain. Jangan merasa tidak butuh. Butuh kita itu. Jadi kalau orang sadar benar kita itu makhluk sosial, urip dengan donya ini dhewean, ya apa gak bisa. Makanya jangan sesekali kita menganggap enteng siapapun juga. Ojo anggap enteng. Ojo anggap enteng orang buang sampah. Jangan anggap enteng orang lagi nyapu di jalan. Besar jasanya itu. Pasukan kuning besar jasanya. Bapak yang mengambil sampah besar itu jasanya. Kalau nggak ada orang yang buang sampah, mau apa kita? Numpuk sampah di kono, sanggup sampean. Bendino buat sampah. Sampahnya dibuang sendiri tempat pembuangan sampah. Dari tempat pembuangan sampah dibuat tok sampah. Nggak bisa, harus didaur ulang. Harus diproses bagaimana tidak busuk, tidak menjadi penyakit. Kan begitu manusia itu. Jadi jangan menganggap kita itu makhluk yang paling bermanfaat, yang paling mulia, yang paling menonjol. Gak iso, nggak ada. Jangan merasa orang paling cerdas, paling benar. Nggak bisa. Anda orang paling cerdas, ngerti kabeh. Tapi gak ono wong gelem urip dhewean, nggak bisa. Jadi kalau orang merasa dirinya menonjol, merasa dirinya cerdas, merasa dirinya yang paling kaya, paling merasa gimana caranya kita bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu. Bicaranya awak ini manfaat ge wong liya. Jangan kita merasa lebih mulia dari orang lain sehingga kita seolah-olah lek wis mlaku kok gak butuh wong. Mlaku. Sapa wani mbek aku? Sopo sing iso? Engko lek mati kan glundung dhewe jero kuburan wong model-model ngene iki.
Sombong kali orang kayak begitu. Mati didusi ya sombong. Ono jenazah mati ngedus dhewe, adus dhewe. Ono jenazah. Bebetan dhewe ngene, morine ono. Enggak ada, jangan sombong jadi manusia itu. Jangan merasa kita lebih menggolong-golongkan, mengeksklusifkan diri. Iki golongannya awak dhewe. Iku duduk, wes model-model koyo ngono kumpul Firaun model ngene iki. Jangan sombong dengan kedudukan kita. Jangan sombong jangan merasa kalau kita punya kekuatan, kita punya relasi, piye carane wong tulung. Ojo mlaku mek ngene tok. Ketek ogleng repot ini. Kan udah di hutan deh kan model-model ngene iki, percuma ya. Jadi orang yang paling mulia itu orang yang paling bisa memimpin dengan rakyatnya yang dia tidak merasa orang nomor satu. Kalau anak pemimpin ormas, yayasan, pondok pesantren, majelis, lewe sombong delok to. Awasi wae. Mulak aneh-aneh perlakune. Mbok iku bupati lah, iku wali kota delok nek. Wis ngerasa sombong, saya sebagai pemimpin kalian. Delok ae. Aneh-aneh sifatnya. Delok nek, buktikno. Anda uji reputasi ya. Yang saya sampaikan saya sudah tesis soalnya. Saya kalau ngomong faktual, wis tak delok. Wong lek wis ngerasa lek awake iku nomor 1, aneh-aneh wis. Perlakuannya ku aneh-aneh. Gak masuk akal itu akan dilakukan. Ya naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Insyaallah sifat daripada yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'alamana wa qutbuz zaman wa 'alamana sayyidi hamdan bin haqqi wa 'alamana wa 'alamana ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah.